Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan saat ini bersama dengan sahabat-sahabat kita akan sama-sama berbagi dan mendalami pelajaran Sekolah Sabat. Sudah bersama dengan saya di studio Pendeta Felix Gosal. Bagaimana Pendeta, tetap bersemangat? Tetap bersemangat. Puji Tuhan. Amin. Dan juga bersama-sama dengan kami telah bergabung melalui ruangan virtual Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Pendeta, bagaimana? Tetap semangat? Shalom. Puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini sudah tiba pelajaran yang kelima dengan judul Marilah Kepadaku. Kita akan masuk lebih dalam, tetapi sebelum itu kita meminta kuasa Roh Suci melalui kita berdoa pada saat ini. Bapa kami, Tuhan yang penuh kasih, Allah yang maha murah, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih untuk undangan Juru Selamat yang diberikan sampai kepada kami pada hari ini. Pada kesempatan ini di dalam diskusi pendalaman Sekolah Sabat, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat tentang undangan daripada Yesus Kristus. Tolonglah kami, berikanlah kepada kami pikiran yang terbuka dan hati yang mau menurut, agar kiranya ketika kami mempelajari dan mendalami, mendiskusikan pelajaran ini, kami benar-benar dipersiapkan untuk diubahkan oleh kasih-Mu yang luar biasa. Sertai jalannya diskusi ini, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Di pelajaran kita yang kelima ini, penulis memberikan kita ayat inti yang cukup terkenal di kalangan umat Kristen, ya. Yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada." Jadi luar biasa undangan yang Tuhan berikan kepada secara konteks orang-orang yang ada pada saat itu dan secara luas kepada kita bahkan yang sampai hari ini menantikan akan kelegaan yang kita nantikan. Nah, ada pertanyaan yang mendasar mengenai ayat inti kita di dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini, yaitu ajakan seperti apakah yang ditawarkan oleh Yesus pada saat itu? Apakah ajakan ini bersifat fisikal atau non-fisik? Apakah ajakan ini adalah ajakan spiritual atau bukan? Nah, untuk memahami akan pertanyaan ini atau jawaban ini, maka saya memiliki dua jawaban. Yang pertama, ajakan ini bisa bersifat fisik, dan yang kedua, ajakan ini bisa bersifat rohani, ya. Dan ada dua alasan kenapa saya katakan bahwa ajakan ini bersifat fisik dan yang kedua bersifat rohani. Alasan yang pertama, karena panggilan yang Yesus lakukan pada saat itu, yang Yesus adakan pada saat itu adalah panggilan yang Dia berikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu untuk mengikuti Dia menjadi murid-muridnya. Ini adalah discipleship calling. Dan kata-kata Yesus ini memiliki similar expression dengan kata-kata Yesus yang Dia berikan kepada Peter dan Andrew atau Andreas di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-19. Datang kepadaku, marilah ikut aku, marilah datang kepadaku. Dan kata-kata ini memberikan arti bahwa ada pergerakan fisik untuk datang kepada Dia, bergabung dengan Dia, menjadi murid-muridnya pada saat itu dalam konteks ini. Dan tetapi ada perbedaan antara panggilan Yesus kepada Petrus dan Andreas dengan panggilan Yesus di dalam Matius pasal 11 ini. Panggilan Yesus kepada Petrus pada saat itu adalah come after me. Jadi mari ikutlah aku. Tetapi panggilan Yesus kepada orang-orang banyak pada saat itu adalah come to me. Datang kepadaku. Dan come to me ini adalah a tender call to intimacy with Him. Itu adalah panggilan untuk berhubungan dengan Dia. Nah, yang kedua,
Panggilan ini selain juga bersifat fisik untuk datang bergabung dengan Dia, menjadi pengikutnya pada saat itu, panggilan ini juga bersifat rohani. Kenapa saya katakan ini bersifat rohani? Karena panggilan ini ditujukan kepada mereka yang sementara letih dan berbeban berat. Sebentar kita akan lihat apa konteks letih dan berbeban berat dalam konteks pada saat itu. Tetapi secara singkat, saya ingin gambarkan bahwa orang-orang yang sementara letih dan berbeban berat ini adalah orang-orang yang common pada saat itu. Banyak didapati mereka pada saat itu adalah orang-orang yang kelelahan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 9, ayatnya yang ke-36, di sana Alkitab mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus melihat pada saat itu ada banyak orang yang kelelahan. Ya, kita akan belajar bagaimana mereka lelah. Mereka lelah oleh karena terlalu banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin rohani saat itu yang memberatkan mereka. Sehingga mereka merasakan letih. Mereka merasakan beban yang berat saat itu. Bukan saja dari pimpinan agama, tetapi dari politik. Hasil dari politik saat itu mereka sementara di dalam penjajahan bangsa Roma. Oleh karena itu, Yesus melihat orang-orang seperti ini, Dia mengundang mereka untuk memberikan solusi terhadap masalah mereka. Jadi, ajakan ini adalah ajakan secara fisik untuk bergabung dengan Dia, menjadi murid-muridnya. Dan juga ini adalah ajakan rohani untuk memberikan kelegaan, memberikan solusi bagi mereka yang memiliki masalah. Iya. Amin. Baik. Selanjutnya saya mungkin akan berfokus kepada audiens ya. Kepada siapa Yesus mengatakan sungguh luar biasa terkenal ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini merupakan undangan, ajakan, bahkan kalau mau dilihat, kata marilah ini adalah bentuk perintah. Kepada siapa Yesus mengatakan ini? Mungkin bagi kita yang membacanya sekarang, kata-kata Yesus atau undangan Yesus ini begitu menyentuh hati. Seperti sedang berbicara kepada kita. Tetapi pada waktu Yesus mengatakannya secara langsung, pada waktu Dia ada, hadir di dunia ini, maka kita perlu melihat konteksnya dulu. Sebab kalau kita melihat cerita yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-11, kita dapati janji atau ajakan Yesus ini, juru selamat ini, berawal dari cerita ketika Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk datang menemui Yesus dan bertanya. Dalam Matius pasal yang ke-11 ya, ayat yang kedua, dia katakan, coba suruh tanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Dengan tegas, Yesus langsung menjawab, pergilah katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang saya ajarkan, apa yang kamu lihat, manifestasi mujizat yang Dia tunjukkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta ditahirkan, dan orang mati dibangkitkan. Dan Dia katakan juga kabar baik kepada orang miskin. Nah, setelah murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis mendapatkan jawaban yang tegas dari pertanyaan mereka kepada Yesus, maka mereka pergi. Tapi Yesus masih di sana dan masih teruskan pembicaraannya. Dan ayat yang ke-7 katakan pembicaraannya itu masih berlangsung kepada orang banyak pada waktu itu yang masih tersisa di sana. Nah, siapakah orang banyak ini? Kepada orang banyak itu Yesus memulaikan dengan pembicaraan memuji Yohanes Pembaptis. Siapa dia, apa misinya. Kemudian Dia berlanjut kepada kecaman terhadap kota-kota. Kepada mereka Dia mengabarkan Injil, tapi mereka banyak yang menolak. Dan yang terakhir diakhiri dengan ajakan itu. Jadi, sekarang kita lebih berfokus kepada siapa mereka itu. Mereka itu adalah orang banyak. Namun saya dapati di dalam Bible Commentary New International Version, dia katakan bahwa Yesus masih berbicara kepada orang banyak yang terdiri dari penduduk kota, tempat Dia memberitakan Injil. Di sana ada orang-orang Yahudi, kebanyakan yang mencari Yesus dan penasaran.
dan termasuk juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab komentar dari New International Version katakan, it points sadly to the fact. Jadi itu menunjukkan dengan sedih kepada fakta bahwa hanya sebagian orang yang menerima ajakan Yesus. Artinya kebanyakan mereka tidak mau menerima ajakan Yesus. Nah, kepada orang-orang yang ada di sana, khalayak ramai itulah Yesus mengatakan ajakan ini. Khalayak ramai yang ingin melihat Yesus, penduduk biasa. Yang kedua, kalangan orang-orang Gentiles juga bergabung di sana, orang Romawi dan orang Yunani. Religious leader, scribes and Pharisee. Lukas 20 ayat 20 katakan, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala coba mengamat-ngamati terus Yesus. Kemudian Lukas pasal yang ke-14 ayat 1, semua orang hadir mengamat-ngamati dia. Jadi kemana Yesus pergi, mereka ikut. Dan kemudian yang terakhir, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengamat-ngamati Yesus, tapi menolak ajakannya. Nah, untuk aplikasi pertama, mereka orang banyak ini adalah para ahli Taurat, tapi juga secara umum penduduk yang ada di sana yang ingin mencari tahu kebenaran, yang terbebani dengan ajaran-ajaran mencari keselamatan dengan penurutan hukum yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Yang mereka terbeban, Yesus ajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kabar baiknya, second aplikasinya adalah undangan ini juga diteruskan sampai kepada kita sekarang yang membacakannya. Wah, luar biasa. Bahwa kita pun termasuk kepada mereka yang menerima ajakan ini. Iya. Terima kasih pendeta. Nah, sekarang setelah tadi pendeta katakan bahwa undangan juga itu untuk kita. Pertama untuk mereka dan sekarang untuk kita. Tapi apa sebenarnya yang memberikan sebuah garansi, jaminan? Mengapa Yesus begitu berani membuat sebuah panggilan yang seperti demikian? Karena tidak pernah ada rabi sebelumnya yang pernah berani membuat klaim seperti Rabi Yesus Kristus. Dia adalah orang yang masih muda. Orang bisa menganggap dia tidak berpengalaman, ya, berasal dari latar belakang yang tidak populer, dari Galilea, desa Nazaret, ya. Belajar dari rabi siapa? Dari sekolah mana? Tetapi dia membuat sebuah klaim yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat tentang apa jaminan, maka ada dua ayat yang bisa kita gunakan dari konteks yang terdekat dari pasal ini. Yang pertama adalah pada waktu Yesus memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Yohanes Pembaptis. Ketika mereka bertanya, Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Ini sebenarnya adalah 6 tanda tentang Mesias yang akan datang. Dan itu dikutip dari kitab Yesaya. Yesaya 29, Yesaya 35, Yesaya 26, dan Yesaya 61. Jadi sebenarnya Yesus ingin menegaskan kepada Yohanes Pembaptis bahwa akulah yang sudah engkau nantikan itu. Ya, akulah yang sudah engkau khotbahkan dan yang sudah engkau ajarkan selama ini. Akulah Mesias itu. Dia berani membuat klaim itu. Lalu kemudian yang kedua adalah di ayat 27. Kalau kita baca di ayat 27 ada 3 hal tentang Yesus Kristus. Ketika dia katakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Itu adalah otoritas. Dia mengklaim bahwa dia punya otoritas. Lalu yang kedua, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Di sini dia menjelaskan tentang personal relationship-nya dengan dia punya Bapa. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Bapa. Lalu kemudian dia katakan, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Di sini dia katakan tentang misi, ya, bahwa tidak ada yang sudah pernah datang dan yang akan datang yang bisa betul-betul menjadi wakil, perwakilan, gambar Allah yang sempurna itu selain daripada dia sendiri. Jadi 3 hal, authority, personal relationship, ya, lalu kemudian adalah misi. Dia percaya bahwa dia adalah Mesias. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan dia punya kredibilitas, kapabilitas dan reputasinya, maka kita dapat percaya kepada undangan
yang Dia tawarkan kepada saudara dan saya. Luar biasa. Ya. Saya merasa bahwa setelah melihat garansi yang diberikan dari panggilan ini, maka sangat rugi kalau kita tidak datang. Ya, sangat rugi. Tetapi kita punya pertanyaan yang mendasar berikutnya adalah bagaimana cara kita datang kepada panggilan Yesus ini. Nah, panggilan ini sama seperti juga dengan panggilan-panggilan yang lain. Panggilan ini memerlukan requirement, yaitu decision. Ya. Bagaimana kita memberikan keputusan apakah saya akan menerima undangan ini atau tidak. Karena dalam beberapa contoh kita bisa melihat ada orang yang tidak menerima undangan ini. Ya, salah satu contohnya tercatat di dalam Injil, yaitu seorang muda yang kaya raya. Ketika Yesus katakan, pergilah, jualah hartamu, ikutlah aku. Tetapi dia tidak kembali. Ya, ada contoh di mana orang-orang tidak datang kepada Yesus, tidak bisa datang kepada Yesus oleh karena faktor-faktor penghalang dalam kehidupan mereka. Nah, selain keadaan normatif yang bisa kita lakukan dalam hal menjaga hubungan kita kepada Tuhan dengan cara berdoa, puasa, penyerahan, meditasi Alkitab, pada saat ini saya ingin membagikan dua elemen sesuai dengan konteks dari Matius pasal 11. Ada dua elemen dasar bagaimana cara kita untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama yaitu rendah hati, dan yang kedua kita harus memiliki sikap sebagai seorang anak. Ya, yang pertama jelas sekali di sini bahwa kita tidak bisa datang kepada Yesus kalau kita tidak memiliki roh kerendahan hati. Karena kita akan datang kepada Yesus dan belajar sama seperti Yesus yang adalah rendah hati. Sama seperti proses lembu itu, ketika dia menerima kuk itu dia harus tunduk, dia harus relakan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga orang yang akan datang kepada Yesus, dia harus memiliki sikap ini. Dia harus rendah hati, dia harus merelakan, dia siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki sikap seperti anak kecil. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25, kita undur 3 ayat, Yesus mengatakan bahwa semua ini disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Yang kebetulan dalam bahasa aslinya itu adalah nephios, merujuk kepada anak kecil, bukan orang kecil. Dan di sini kita bisa melihat ada comparison di sana antara orang pandai dan anak kecil. Dan Yesus sementara mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengikuti aku kalau kamu ini masih merasa pandai. Ya, Kerson mengatakan bahwa orang bijak dan pintar di sini mengarah kepada orang-orang ahli Taurat dan juga orang Farisi. Tetapi komentator yang lain juga mengatakan bahwa itu tidak saja diberikan kepada ahli Taurat, orang Farisi, tetapi bagi siapa saja yang tidak bisa merendahkan hati mereka seperti seorang anak kecil dalam panggilan ini. Dan kita bisa melihat bahwa kuk yang dipasang itu memerlukan sikap rendah hati. Sama seperti rendah hati, sama seperti anak ini, kita memerlukan sikap rendah hati. Kuk itu memerlukan sikap, kita harus memiliki sikap submission. Kita harus siap di bawah kendali. Sama seperti lembu itu ketika dia diberikan kuk, artinya dia siap di bawah kendali. Dan oleh karena itu, Mazmur pasal 25 ayat 9 di sana mengatakan bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Karena hanya orang rendah hatilah yang bisa dibimbing dan yang bisa diajarkan tentang jalan yang Tuhan ajarkan. Baik, terima kasih pendeta. Jadi setelah datang, menerima panggilan itu, kita datang, saya percaya ada proses sesudahnya. Kita punya doktrin bertumbuh di dalam Kristus. Artinya bukan sekedar menerima ajakannya untuk menerima kelegaan, tetapi juga ada proses setelah itu. Karena Yesus katakan, pikulah kuk, take my yoke, dan belajar daripada aku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, saya mau singgung sedikit bahwa proses ini sebenarnya sudah berjalan ketika seseorang mulai mendengarkan ajakan Yesus. Dan dalam proses ini, dia sedang membangun kepercayaan kepada orang yang mengundang tersebut.
Setelah dia percaya, pasti dia akan datang. Sebab kalau tidak percaya, dia tidak akan datang. Nah, setelah datang, orang yang sudah datang kepada Yesus itu, kita yang sudah datang kepada Yesus, harus punya pertumbuhan. Pertumbuhan itu diawali dengan tanggung jawab. Yang Yesus katakan di sini dalam bentuk pikulah. Pikulah. Proses untuk datang kepada Tuhan ini dalam bentuk pikulah kuk. Ada hubungannya dengan belajar ya. Nah, pikulah kuk apa artinya? Saya dapati di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, artinya adalah menyerah kepada disiplin dan pelatihan kehidupan dengan cara Kristus, bukan dengan cara kita. Sebab kadang-kadang kita percaya kepada cara kita mendisiplin kehidupan kita. Sebenarnya cara Kristus untuk mendisiplin kehidupan kita. Nah, saya baca lagi bahwa katanya tujuan dari mengambil yoke ini, mengambil pikulan ini, bukanlah untuk menambah beban, tetapi justru katanya untuk menjadikan itu ringan, tidak sulit untuk dibawa, dan itu akan menjadi semakin mudah. Sebab mayok di sini, kuku, kata Yesus, artinya adalah cara dia untuk mengangkat kehidupan kita yang berat ini dari beban kehidupan. Dan dia katakan bahwa the yoke of Christ is none other than the divine will as summed up in the law of God. Jadi pikulan Kristus ini tidak lain dari kehendak ilahi yang terangkum di dalam hukum Allah. Itulah sebabnya bagaimana kita seharusnya memakai kuk tadi sudah sempat disinggung. Belajar untuk kita rendah hati, membuang segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, mengosongkan diri, menyerahkan semuanya kepada pengendalian Yesus. Sebab kuk artinya submission ya. Bagaimana kita tunduk kepada Dia yang sudah mengundang kita. Nah, saya ambil contoh di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada Naaman di sana, panglima tentara Arab. Seandainya dia tidak menurut apa yang dikatakan oleh seorang gadis kecil yang bekerja di rumahnya, maka dia tidak akan pernah sembuh dari kustanya. Seandainya dia tidak menurut apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa untuk membasuh dirinya 7 kali di sungai Yordan, maka dia tidak akan sembuh dari kustanya. Tapi ketika dia dalam proses untuk datang menerima undangan itu, bahwa ada Allah, maka dia menjadi sembuh. Sebab dia mengosongkan diri dulu, tidak pedulilah dengan jabatan, dengan kedudukan, dan lain sebagainya. Sekarang kebutuhannya sembuh dulu, tahir dulu. Yang berikut adalah Nikodemus. Kita tahu ceritanya di dalam Yohanes pasal yang ketiga, bahwa ketika dia dengar ada sosok Yesus, Rabi yang luar biasa yang telah memanifestasikan banyak perbuatan ajaib, yang orang-orang percaya ini dia adalah utusan Allah, dia masih bertanya-tanya, haruskah saya percaya kepada dia? Dan pada akhirnya kepercayaan itu tumbuh, dia datang, dan ada tanggung jawab di sana yang diberikan oleh Yesus. Tanggung jawabnya adalah engkau harus lahir kembali. Engkau harus lahir kembali. Perlahan-lahan tapi pasti Roh Kudus bekerja di hati Nikodemus dan dia menjadi seorang yang yang bertobat sungguh. Artinya, di dalam memikul prosesnya adalah mau dan tunduk. Jadi yang pertama mau dulu, yang kedua tunduk. Sebab banyak orang mau tetapi tidak mau tunduk. Kita kalau mau terima proses itu harus mau dan harus tunduk. Saya pikir demikian di dalam proses mengikut Yesus, menerima undangannya dalam hal memikul. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta Widodo. Saya mau menyoroti bagian yang kedua. Tadi sudah disinggung tentang pikul, lalu kemudian Yesus katakan belajar daripadaku. Nah, apa yang harus dilakukan bagi orang yang mau belajar? Kalau saya melihat ini dalam konteks tentang bagaimana Yesus datang dan mengubah paradigma berpikir, maka sedikitnya ada 2 hal tentang belajar yang membuat panggilan Yesus ini unik dibandingkan dengan rabi yang lain. Yang pertama, kalau mau belajar menurut Yesus itu adalah
willingness to unlearn, atau kerelaan untuk meninggalkan pemahaman atau pandangan hidup yang lama. Tadi pendeta katakan, memang yang sulit diajar adalah orang yang sudah ada diisi sebelumnya ya, sudah merasa diri pintar. Sementara anak-anak karena mungkin masih putih, masih jernih, maka lebih mudah untuk diisi. Nah, semua orang yang mau belajar kepada Yesus itu harus rela untuk mengosongkan dulu apa yang dia pikir dia tahu selama ini. Yesus pernah mengucapkan itu melalui sebuah metafora sebenarnya yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 16-17. Yesus pakai dua penggambaran. Dia katakan begini. Matius 9 ayat 16-17. Tidak seorang pun menambalkan secairi kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Lalu dia pakai ilustrasi yang kedua. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi di sini Yesus ingin sampaikan bahwa kalau kamu mau belajar daripada aku, kamu harus rela untuk membuang pemahaman dan pandangan hidup yang lama. The willingness to unlearn. Supaya betul-betul baru. Ya. Kita datang kepada Yesus, betul-betul sebuah pengetahuan yang baru, kita bertelut di hadapannya dan mengatakan bahwa Tuhan, ajar saya tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar ingin diajar oleh-Mu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah mesti benar-benar berkomitmen. Ya. Mari kita untuk membuka pandangan kita, ada beberapa tahapan-tahapan pendidikan Yahudi sehubungan dengan belajar. Yang pertama, tahap yang pertama disebut mikra. Mikra ini mulai belajar membaca kitab Taurat bisa dimulai usia 5 tahun. Lalu yang kedua adalah mishnah. Mishnah ini 10 tahun. Dan mulai ada beberapa ayat-ayat perjanjian lama, kitab perjanjian yang mulai dihafal. Lalu kemudian naik lagi kepada level yang lebih tinggi kalau dia bisa lanjut, yaitu yang disebut dengan Talmud. Ya, 13 tahun atau 12 tahun di zaman Yesus. Masih ingat bagaimana dia bersoal jawab dengan ahli Taurat dan mereka heran oleh karena pengetahuannya lebih daripada usianya pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah Midrash. Atau dari mana kita juga kenal ada sekolah madrasah zaman sekarang ya. Ya, konsepnya sama tentang pendidikan, yaitu usia 20 tahun ke atas. Nah, murid di zaman Yesus, apabila dia mengikuti guru, maka dia harus punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk terus belajar, dan belajar. Melibatkan pergumulan untuk menghafal, menguasai, ya, lalu kemudian mampu mengaplikasikan ajaran daripada sang rabi tersebut. Jadi inilah yang Yesus inginkan kalau kita mau belajar. Yang pertama tadi, kerelaan untuk membuang pandangan yang lama, pengetahuan yang lama, yang bertentangan dengan yang baru, tidak bisa bercampur. Dan yang kedua, kita diminta untuk menjadi murid yang berkomitmen. Dan itu juga perintah Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kalau kita baca Matius 28, ayat 19-20, di sana dia katakan bagaimana murid-muridnya itu ajar orang lain. Ya, ketika mereka sudah belajar dari Yesus, sekarang mereka punya misi yang sama untuk menjadikan orang lain sebagai apa? Sebagai murid. Jadi itulah 2 poin kalau kita betul-betul mau mengikuti undangan, menyambut undangan untuk menjadi seorang pelajar di bawah kaki Yesus. Baik, terima kasih Pendeta Tali Wongso. Mungkin kita akan belajar lebih dalam lagi apakah panggilan Yesus ini sebenarnya applicable kepada kita yang ada saat ini atau tidak. Nah, untuk kita tiba di sana, kita harus mengerti dulu dalam konteks sebenarnya siapa ini mereka yang letih dan berbeban berat dalam konteks Matius pasal 11 ini. Nah, sekilas kalau kita melihat kata-kata ini, baik letih dan berbeban berat, pasti pikiran kita hanya satu, mereka ini ada orang-orang yang sementara kelelahan. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ada 2 aktivitas yang berbeda dalam 2 kata ini. Ya, Wilkins mengatakan bahwa 2 kalimat itu yaitu letih dan berbeban berat memiliki 2 makna yang berbeda. Pertama, letih itu adalah gambaran dari seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan ataupun perjalanan. Ya, setelah dia bekerja atau setelah dia mengadakan perjalanan, maka dia akan merasa
letih. Yang kedua, berbeban berat itu mengindikasikan bahwa seseorang itu masih memiliki beban di atas pundaknya. Dan kalau kita melihat kata ini muncul, letih dan beban berat, artinya orang ini sudah bekerja atau mungkin sudah mengadakan perjalanan, tapi masih ada saja beban yang ada dalam pundaknya. Biasanya kalau kita bekerja, setelah kita bekerja maka kita akan puas dengan pekerjaan kita. Tetapi tidak dengan orang-orang ini. Mereka sudah bekerja, mereka sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha, tapi masih ada saja beban yang ada di pundak mereka. Dan kita punya pertanyaan, kenapa sampai mereka masih letih? Dan kenapa mereka masih berbeban berat? Nah, ada dua hal kenapa sampai orang-orang ini mereka merasakan letih dan beban berat. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah beban-beban peraturan-peraturan yang mereka sementara pikul saat itu oleh karena mereka dijajah oleh bangsa Roma. Ada begitu banyak penganiayaan di zaman itu pada bangsa Yahudi, bahkan mereka harus bayar pajak, peraturan-peraturan yang lainnya. Oleh karena itu mereka, walaupun mereka bekerja, masih saja merasa dibebani. Dan yang kedua adalah masalah keagamaan. Mereka memiliki begitu banyak peraturan-peraturan yang diajarkan sehingga itu menjadi beban. Walaupun mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi saja itu masih menjadi beban. Sehingga orang-orang ini disebut letih dan berbeban berat. Nah, kalau begitu, boleh melihat apakah sekarang masih relevan bagi kita di zaman sekarang, sebab sudah tidak ada penjajahan Romawi, tidak ada lagi ahli Taurat yang menyusun hukum untuk diajarkan sebagai tradisi yang mengikat dan membebani. Apakah yang letih lesu ini masih relevan diaplikasikan kepada kita atau tidak? Jelas, saya pikir karena ajakan Yesus ini bersifat Elijah, bersifat keagamaan, tadi sudah dikatakan bahwa walaupun sudah tidak ada di zaman penjajahan Roma, walaupun kita ini sudah tidak ada lagi hukum yang mengikat, tapi toh kita masih harus menjalankan keagamaan. Dalam hal ini, kalau kita bandingkan dengan ketiadaan tradisi ahli-ahli Taurat, maka Yesus tidak menentang juga apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat atau hukum moral. Kalau kita titik beratkan ke sana. Sebab kalau kita baca khotbah Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7, Yesus justru lebih radikal daripada ahli-ahli Taurat dalam menjalankan 10 hukum Tuhan. Di samping ya tradisi yang hanya dijalankan oleh manusia, sebab Yesus sendiri dalam Matius pasal 15 menentang tradisi yang bukan ajaran Allah tetapi ajaran manusia. Yesus lebih radikal di dalam menjalankan Taurat Tuhan. Seorang kaya yang datang kepadanya, dia katakan, sudahkah engkau menuruti hukum-hukum Allah? Oh sudah, dari sejak kecil. Tapi masih ada yang kurang. Itulah sebabnya saya boleh katakan relevan bagi kita yang ada di zaman sekarang. Karena mari kita lihat lagi apa yang terjadi kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis, kita tahu dia mengkhotbahkan pada awal perjalanan pelayanannya, dia mengkhotbahkan satu tema, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dalam perjalanan pelayanannya, justru pada akhirnya tersirat dengan pertanyaan yang dibawa oleh murid-murid kepada Yesus, masihkah kami, engkaukah itu yang akan datang, atau masihkah kami harus menunggu orang yang lain? Tersirat bahwa Yohanes ini sedang bingung atau mulai ragu-ragu. Itulah sebabnya relevan bagi kita. Kita sudah terima panggilan Yesus, ada di dalam Kristus. Tapi oleh karena beban kehidupan, daily burdens, maka kadang-kadang kita menjadi ragu. Kita ini adalah mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan itu beban yang paling hebat dan paling besar. Tetapi Yesus meyakinkan lagi Yohanes Pembaptis dengan katakan bahwa ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-11, Yesus katakanlah, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi hati-hati dengan beban ini. Ketika kita mengikut Yesus,
Walaupun sudah tidak ada ahli Taurat, tapi kadang-kadang beban hidup ini membuat kita kecewa dan membuat kita pada akhirnya menolak Yesus. Dan kalau menolak Yesus, maka kita kehilangan kelegaan atau istirahat. Kita kelegaan apa yang dijanjikan oleh Yesus, bahkan bisa jadi kehilangan keselamatan. Itulah sebabnya pernyataan letih lesuh kepada kita diaplikasikan kepada kita masih relevan, sebab banyak orang Kristen namun juga gagal memahami konsep bertumbuh di dalam Yesus. Banyak yang percaya kepada Tuhan tetapi menentang penurutan terhadap apa yang Yesus teladankan. Ada yang seperti itu. Ada juga kita yang sudah ada di dalam Kristus, punya cara jalan yang benar, penurutan yang benar, tetapi karena cobaan hidup kita menjadi kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Jadi pada akhirnya Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan, all mankind bear many heavy burdens, and happiest of which is sin. Jadi semua kita membawa beban, tapi jangan kita menjadi kecewa dan pada akhirnya menolak Yesus. Kepada kitalah undangan ini tetap diberikan dan menjadi relevan bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat. Saya pikir demikian, sebab ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, bahwa ketika kita menghadapi beban berat itu, Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 20 katakan, bukan kita yang menghidupkan kehidupan kita. Filipi 2 ayat 13 katakan bahwa Kristus yang mengerjakan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemudian Filipi 4 ayat yang ke-13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus tetap mengikuti Yesus, menganggapnya relevan dan tetap menerima undangannya sehingga kita boleh terbebas dari segala beban yang tadi saya katakan. Iya. Terima kasih Pendeta. Dan kalau kita bertanya apakah ada bukti-bukti kira-kira yang bisa kita sampaikan tentang keletihan ini adalah oleh karena beban tentang pengetahuan bagaimana mencapai keselamatan yang salah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Kita akan melihat beberapa komentar daripada sarjana Alkitab, lalu kemudian kita lihat roh nubuat dan juga firman Tuhan, bagaimana ya Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi dalam hal ini. Contoh kalau kita lihat yang pertama kepada Donald Hagner dalam Word Biblical Commentary, dia katakan bahwa dari konteks yang kita lihat ini, maka para pembaca Alkitab secara natural, secara alamiah akan berasumsi bahwa beban, keletihan ini oleh karena effort to obey the law. In this way to arrive at the goal of righteousness. Jadi keletihan untuk menurut hukum supaya dapat memperoleh apa? Pembenaran. Jadi keletihan bergumul menurut hukum supaya dapat memperoleh apa? Pembenaran. Lalu kemudian Craig Keener dalam The IVP Bible Background Commentary New Testament, dia katakan bahwa orang-orang Yahudi ketika bicara tentang membawa kuk itu, biasanya itu dua. Yang pertama adalah hukum Allah, dan yang kedua adalah hukum kerajaan Allah. Dan mereka bergumul untuk sangat hati-hati memelihara hukum-hukum Allah supaya mereka layak untuk nanti memperoleh kerajaan yang Dia janjikan apabila kerajaan itu akan segera didirikan oleh Tuhan. Jadi memang benar, pemahaman yang salah tentang keselamatan itu menuntun kepada keletihan, menuntun kepada kelelahan. Nah, itu sebabnya Yesus menegur di dalam Lukas 11 ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Jadi Yesus tahu bahwa mereka membuat mereka memikul beban yang berat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Dan inilah orang-orang yang letih itu. Jadi ada hubungan dengan keselamatan. Nah, lalu kemudian Kerinduan Segala Zaman halaman 352. Ketika Ellen White berbicara tentang undangan juru selamat ini, dia katakan begini. Ahli-ahli Taurat dan para rabi dengan perhatian mereka yang cermat terhadap bentuk-bentuk upacara keagamaan
merasakan kekurangan bahwa ritus penebusan dosa tidak pernah dapat memuaskan. Jadi mereka mengajarkan dan meninggalkan kesan bahwa seberapapun engkau berusaha, engkau tidak layak, tidak bisa memuaskan atau memadamkan murka amarah daripada Tuhan. Itu kesan yang diberikan kepada masyarakat. Lalu dia bilang begini, pemungut cukai dan orang berdosa mungkin berpura-pura puas dengan hawa nafsu duniawi, tetapi di dalam hati mereka ada ketidakpercayaan dan ketakutan. Lalu inilah misi Yesus tentang undangan itu. Dia katakan, Yesus memandang mereka yang tertekan dan hatinya terbebani, mereka yang harapannya putus. Jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana mereka sudah hidup di dalam penindasan orang Roma, dan ketika mereka mau datang kepada Tuhan, aturan-aturannya pun bukan melegakan, justru bikin tambah apa? Tambah beban lebih berat lagi. Sehingga mereka ini orang-orang yang harapannya pupus. Itu sebabnya Yesus datang dan Yesus memberikan kepada mereka kelegaan. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3 tentang bagaimana undangan Yesus dan pemeliharaan terhadap hukum-hukumnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, inilah perbedaan yang sangat mendasar apa yang diajarkan tentang keselamatan oleh ahli Taurat orang Farisi dan rabi-rabi di zaman Yesus, dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia katakan bahwa aku akan memberikan kepada kamu kelegaan dan ikutilah perintah-perintahku, karena perintah-perintah ini tidak berat. Saya pikir inilah mengapa keletihan ini ada berhubungan dengan pemahaman yang keliru tentang keselamatan. Baik, puji Tuhan pendeta ya. Luar biasa undangan ini kepada bangsa itu, kepada mereka yang mendengar, dan juga kepada kita. Nah, saya akan berfokus kepada apa sih pengertian dari kelegaan yang ditawarkan oleh Yesus dalam undangan ini. Aku akan memberikan kelegaan. Sebenarnya sejauh kita berdiskusi sampai pada saat ini, sudah terjawab ya, kalau kita simak dari awal sampai saat ini. Namun saya coba ingin mendaftarkan. Jadi yang pertama seperti Pendeta Taliwongso katakan tadi, kelegaan ini berarti penurutan versi Yesus adalah penurutan yang lebih ringan, menjadi lebih ringan. Sebab yang pertama, hukum itu sudah tertulis di dalam hati. Yang kedua, ketika Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku dengan gampang. Sebab ketika kita coba menuruti hukum-hukum Allah, maka kita melakukannya itu dengan motif kasih. Kita memiliki kasih yang menjadi landasan dalam penurutan kita terhadap perintah-perintah Tuhan. Yang sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi semua orang percaya untuk ketika ada dalam Kristus terus bertumbuh di dalam membuahkan buah-buah kehidupan. Yang berikut, keselamatan kita itu sudah dijamin oleh Yesus. Jadi sangat lega ketika kita tahu bahwa ada orang yang menjamin keselamatan kita dan telah memenangkan kita dari beban-beban dosa. Beban yang paling hebat dan paling besar adalah dosa. Sudah dijamin bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahkan ketika khotbah tentang keselamatan ini dikhotbahkan oleh Rasul Petrus, dia katakan, di bawah kolong langit ini, Kisah pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang sanggup memberikan keselamatan selain nama Yesus. Artinya keselamatan kita sudah dijamin. Dan kalau kita berbicara tentang beban-beban setiap hari, sebenarnya kita memiliki janji-janji yang amin dan pasti. Beban-beban kehidupan kita, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dan Tuhan tidak membiarkan kita dicobai lebih daripada kekuatan kita. Sebab kalau kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang berikut, ketika Yakobus katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, berbahagialah jikalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya Tuhan sendiri yang menjadi sahabat
bagi kita untuk memikulkan semua beban-beban ini. Artinya ketika kita mengerti bahwa ada seorang sahabat yang rela berkorban untuk kita, maka di sanalah letak kelegaan kita. Kelegaan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita yang letih, lesu, dan beban berat. Yang terakhir, kalau kita berbicara tentang misi, tadi pendeta sempat angkat tentang misi ya. Ketika kita berbicara tentang misi, dan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, ajarlah mereka. Yesus tambahkan lagi, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Artinya kita pun di dalam jalankan misi, kita tidak sendiri. Yesus mengerjakan, menemani kita, sampai kita boleh berhasil dalam menjalankan misi sebagai saksi-saksi Allah menurut Kisah 1 ayat 8, dia mengirimkan kuasa Roh Kudus. Saya pikir kelegaan yang seperti itu yang kita dapatkan. Ya, terima kasih Pendeta Widodo. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang kuk yang Yesus pasang, ya, dalam konteks budaya waktu itu dan juga untuk aplikasinya kita hari ini. Nah, kita mesti memahami bahwa ketika dikatakan kuk, maka dalam tradisi Yudaisme mereka tahu bahwa ketika seseorang membawa sebuah kuk, itu berarti dia letakkan di pundaknya. Ini dicatat di Yeremia pasal 27 ayatnya yang kedua. Dan menurut tradisi Yudaisme, ini adalah sebuah image atau penggambaran tentang subjection to obedience. Artinya penyerahan kepada penurutan yang sungguh. Jadi orang yang pikul kuk itu artinya orang yang rela menurut. Dan kalau kita lihat gambaran ini bagaimana orang itu mau pasang sebuah kuk, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus menunduk, ya, supaya kuk itu bisa dipasang kepada dia. Di sini ada sebuah simbol bahwa langkah yang pertama dan yang paling utama itu adalah dia rela untuk menyerah, untuk tunduk, untuk pasrah, supaya kuk itu ditaruh di mana? Di bahunya. Nah, itu untuk mereka di zaman itu. Nah, sekarang untuk kita yang hidup di zaman sekarang, kira-kira secara rohani kuk apa itu? Kalau kita bicara tadi tentang hukum, maka ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa sekarang ini telah terjadi internalisasi daripada hukum-hukum Tuhan. Bukan hanya sesuatu yang tertulis saja di loh-loh batu, tetapi sekarang sudah ditulis di dalam loh-loh hati kita. Contoh, kalau kita lihat, saya dari perjanjian lama dulu, Mazmur 37 ayat 31, Tauratnya Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Taurat itu sekarang ada di dalam hati. Lalu Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lalu yang terakhir kita ke perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi bagi kita, bagaimana caranya pikul kuk itu? Tidak lagi di bahu, tapi sekarang hukum itu ditulis di dalam hati semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin di akhir pembahasan kita pada saat ini, kita akan melihat apa sih sasaran dari belajar kepada Yesus. Ya. Apa sih objektif ketika kita belajar dari pengajaran yang Yesus berikan. Nah, sesuai dengan kita punya ayat di dalam Matius pasal 11 ayat 29, di sana Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya. Jadi lewat ayat ini paling kurang ada 3 objektif yang dapat kita temukan ketika belajar daripada Yesus. Yaitu yang pertama lemah lembut, yang kedua rendah hati, dan yang ketiga ketenangan. Ya. Nah, apa saja itu yang dapat kita belajar? Yang pertama lemah lembut. Ya, lemah lembut ini adalah pelajaran yang luar biasa. Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya memiliki bumi di dalam ayat ini? Apakah kita akan memiliki semua isi bumi ini? Atau kita akan memiliki harta yang melimpah di atas bumi ini? Nah, terjemahan yang dekat dengan arti sesungguhnya dari ayat ini adalah karena mereka akan inherit the land.
Nah, kata ini adalah kata yang sangat kaya, bermakna secara teologi. Orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka mendengarkan kata inherit the land, itu artinya segalanya bagi mereka. Itu adalah sebuah janji, promise land mereka akan dapatkan. Jadi ketika Yesus mengatakan tentang lemah lembut, artinya di situ terdapat berbagai macam berkat yang dapat kita miliki. Berkat promise land, berkat umur yang panjang, berkat-berkat yang lain dapat kita temukan di dalam makna rendah hati ini atau lemah lembut ini. Yang kedua, rendah hati. Matius 23 ayat 12. Karena siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan hati, mereka akan ditinggi. Akhirnya orang-orang yang memiliki kerendahan hati, di mata Tuhan mereka ini adalah orang-orang yang menempati posisi teratas. Tuhan menyayangi orang yang rendah hati. Dan yang terakhir adalah ketenangan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik pelajaran kita yang lalu-lalu, ya, kenapa sampai kita gelisah? Karena kita tidak memiliki ketenangan. Kalau kita datang belajar kepada Yesus, maka kita akan memiliki ketenangan. Di akhir pembahasan ini saya ingin membacakan kutipan yang terdapat di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 353. Di sana dikatakan, apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan, jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatan. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Ya, Amin. datang kepada Yesus. Undangan ini masih berlaku kepada kita saat ini. Apapun masalah yang kita alami, mari kita datang kepada Yesus. Karena apapun situasi kita, Tuhan pasti akan bukakan jalan, Dia akan berikan kelegaan kepada kita, Dia akan berikan solusi atas segala persoalan yang kita miliki. Jadilah seperti anak-anak. Jadilah rendah hati. Marilah kita terima undangan itu dan kita akan melihat jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Oleh karena pada saat ini kami boleh membuka kembali lembaran firman Tuhan dan belajar banyak daripada Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus yang telah menuntun kami untuk memahami akan harta yang luar biasa ini. Roh Kudus yang sama juga akan membantu kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati semua kami yang menyaksikan siaran ini, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati semua pekerjaan kami. Bahkan jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan berikan kembali kesehatan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mengikuti Engkau dan kami siap untuk menerima panggilan Tuhan untuk mengikut Engkau. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.